di Pesarean Girilaya Imogiri, Bantul, Yogyakarta, terdapat makam yang diyakini sebagai makam dari Sultan Cirebon ketiga. Mengapa makam beliau justru berada di Yogyakarta dan bukan di Cirebon? Di kesempatan kali ini aku berkunjung ke Pasarean Sultan Cirebon ketiga, atau sering juga disebut dengan Panembahan Girilaya, yang terletak di sekitaran Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi tersebut ramai dikunjungi, tak hanya dari wilayah Cirebon, tapi juga berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lalu mengapa makam dari Sultan Cirebon V yang pada masanya memimpin Kesultanan Cirebon justru berada di Yogyakarta? Berikut kisah yang dihimpun dari berbagai sumber. Panembahan Girilaya dalam sejarah Cirebon dikenal sebagai Raja Cirebon ketiga. Nama aslinya adalah Pangeran Karim. Beliau merupakan anak dari Pangeran Sedanggayam bin Pangeran Agung atau Panembahan Ratu I. Dengan demikian, ia merupakan cucu Raja Cirebon kedua. Pangeran Karim dinobatkan menjadi Raja Cirebon pada tahun 1649 dengan gelar Panembahan Ratu II. Adapun nama Panembahan Girilaya merupakan julukan karena beliau merupakan panembahan atau raja yang wafat di Girilaya, Mataram. Panembahan Girilaya memerintah Cirebon selama 13 tahun, yaitu dari mulai tahun 1649 sampai dengan 1662 Masehi. Panembahan Girilaya dalam catatan naskah Martasinga mempunyai 2 istri atau permasyuri. Kedua permasyuri tersebut adalah Rara Kerta yang kelak melahirkan Pangeran Sepuh atau Pangeran Mertawijaya, dan yang kedua permasyurinya yaitu Ratu Maskirani yang kelak melahirkan Pangeran Mas Pakungwati atau Pangeran Wangsakerta dan Pangeran Anomsada atau Pangeran Kertawijaya. Salah satu permasyuri Panembahan Girilaya adalah anak Raja Mataram atau Amangkurat I. Panembahan Girilaya selama hidupnya memerintah Cirebon dengan bijaksana. Meskipun demikian, Cirebon pada masa ini diperlakukan sebagai negeri taklukan Mataram. Dalam tiap tahunnya, Cirebon diwajibkan berkunjung atau seba ke Mataram. Cirebon memaknai kunjungan ini sebagai kunjungan menantu ke mertuanya. Sementara Mataram mempolitisasi keadaan tersebut dan menunjukkan kepada kerajaan-kerajaan tahlukannya bahwa Cirebon adalah jajahan dari Mataram. Cirebon semenjak zaman Sultan Agung amat dihormati oleh Mataram, sebab Sultan Agung adalah menantu Panembahan Ratu I, serta menganggap Cirebon sebagai kerajaan kerabat Mataram, bukan sebagai jajahan. Akan tetapi, selepas kemangkatan Sultan Agung, sikap Raja Mataram selanjutnya berubah. Amangkurat I yang juga sekaligus mertua dari Panembahan Girilaya menghendaki Cirebon harus mendukung setiap kebijakan Mataram, termasuk dalam urusan memerangi Banten. Akan tetapi, Cirebon bersikap setengah hati. Di sisi lain, Banten menghendaki Cirebon bersama-sama dengan Banten menentang Mataram. Sebab bagi Banten, Cirebon merupakan kerajaan yang satu darah dengan Banten.
yaitu sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Perebutan pengaruh antara Mataram dan Banten dalam menggait Cirebon masuk ke dalam jaringan persekutuan dua kerajaan yang waktu itu sedang berseteru, pada kemudiannya membuat Panembahan Girilaya terbunuh. Pada saat Panembahan Girilaya berkunjung ke Mataram, Amangkurat I menahan Panembahan Girilaya hingga wafat. Panembahan Girilaya dimakamkan di Mataram, yaitu di suatu tempat yang bernama Girimalaya atau Girilaya. Menurut naskah Mertasinga, awal mula perseteruan antara Amangkurat I dan Panembahan Girilaya adalah karena sakit hati Amangkurat atas kelakuan Cirebon. Ia sakit hati karena Cirebon setengah hati berpihak pada Mataram. Terbukti dari kelakuan Cirebon yang melindungi para pelarian Mataram. Mataram yang waktu itu sudah menjadi sekutu Belanda meminta bantuan Belanda untuk membawa Panembahan Girilaya ke Mataram. Misi penjemputan Raja Cirebon dipimpin oleh orang Belanda bernama Kapten Etal. Kapten Etal membujuk Panembahan Girilaya agar mau menghadap mertuanya di Mataram, disertai dengan dua orang putranya yaitu Martawijaya dan Kertawijaya. Panembahan Girilaya kemudian berangkat ke Mataram dengan menggunakan kapal laut, sementara para pembesar Cirebon lainnya menyusul menggunakan jalan darat. Sesampainya di Mataram, Panembahan Girilaya ditahan. Pada mulanya Amangkurat I berniat membunuh Panembahan Girilaya, akan tetapi karena takut terhadap resiko diserang Cirebon dan Banten, Amangkurat I membunuhnya dengan jalan halus. Ada beberapa sumber yang menyebutkan yaitu dengan cara diguna-guna, ada juga yang menyebutkan Panembahan Girilaya diracun. Ketika para pembesar Cirebon yang melalui perjalanan darat sampai ke Mataram, mereka mendapati rajanya sudah sakit parah, sehingga tidak beberapa lama kemudian Panembahan Girilaya wafat dan kemudian dimakamkan di Girilaya. Selepas Panembahan Girilaya wafat, kedua anaknya yang masih kecil yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya ditahan oleh Mataram. Di kemudian hari, dengan segala upaya Cirebon membebaskan kedua putra mahkota itu dari sekapan Mataram. Di antara upaya Cirebon untuk membebaskan putra mahkotanya yaitu dengan membiayai pemberontakan Trunojoyo untuk menghancurkan Mataram. Karena pemberontakan tersebut, Amangkurat I terusir dari Mataram dan wafat dalam pelarian di Tegalwangi yang kemudian disebut Sunan Tegalwangi. Jalan menuju makam Sunan Cirebon atau Panembahan Girilaya sangat melelahkan, dikarenakan harus melewati begitu banyak anak tangga. Walaupun melelahkan, kami terus bersemangat menaiki anak tangga satu demi satu. Makam Panembahan Girilaya terletak di samping kanan tangga utama. Akhirnya lelah pun terbayar ketika kami sudah sampai di depan pesarean Sunan Cirebon atau Panembahan Girilaya, atau dikenal juga dengan nama Syekh Abdul Karim. Di dalam makam terdapat pohon besar yang menurut cerita tutur adalah tongkat beliau. Area makam Giriloyo saat ini sangat terawat dan sangat bersih.
walaupun saat ini diurus oleh 4 orang penjaga secara bergantian. 4 orang tersebut terbagi menjadi 2 orang yang merupakan berasal dari Keraton Yogyakarta dan 2 lainnya dari Keraton Surakarta. Kami pun langsung menghaturkan hormat serta berdoa segala kebaikan tercurah kepada beliau dan seluruh keluarganya. Sejenak kemudian kami pun berpamit untuk kembali melanjutkan perjalanan dan sampai jumpa di perjalanan-perjalanan Napak Tilas berikutnya.